Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan sejarah dan perkembangan Bor ND yang menjelaskan juga tahapan dan langkah-langkah kegiatan penelitian. Yang pertama itu di sini ada penelitian Bor Angel, adalah metode penelitian dan perkembangan R&D yang digunakan untuk mengembangkan dan memfasilitasi produk. Penelitian ini juga dapat digunakan untuk menemukan jawaban atas permasalahan praktis. Lalu ada sejarah dan perkembangan. Bor Angel merupakan penelitian terkemuka dalam bidang penelitian dan perkembangan R&D pendidikan pada tahun 1983. Mereka mempublikasikan model R&D yang dirancang untuk meningkatkan kualitas pendidikan melalui informasi berbasis penelitian. Model tersebut terintegrasi dengan 10 langkah struktur melalui dari perkumpulan informasi hingga diseminasi produk. Lalu langkah-langkah ini sangat penting karena menekankan pentingnya umpan balik kontinu selama proses perkembangan yang untuk memastikan bahwa produk model Bor Angel telah diadaptasi oleh banyaknya peneliti di berbagai bidang pendidikan seperti pengembangan kurikulum dan alat bantu belajar. Kebanyakan peneliti menggunakan model ini karena kemampuannya meningkatkan kualitas pendidikan secara signifikan. Jadi sejarah dan perkembangan model ini mempresentasikan evolusi pendekatan pada peneliti dalam pendidikan yang berfokus pada informasi berbasis bukti. Lalu ini adalah gambar-gambar tahapan Bor Angel. Sini saya akan menjelaskan satu persatu tahapan dari Bor Angel. Di sini ada 10 tahapan. Yang pertama itu ada research and information collecting, yaitu langkah awal ini melibatkan pengumpulan letur dan informasi yang relevan terkait dengan masalah penelitian. Adapun penelitian mempersiapkan untuk merumuskan kerangka kerja penelitian berdasarkan informasi yang telah dikumpulkan. Yang kedua itu ada planning. Planning yaitu pada fase ini peneliti merumuskan kecakapan dan keahlian yang berkaitan dengan permasalahan, menentukan tujuan yang akan dicapai pada setiap tahapan, dan jika perlu itu kita melaksanakan studi kelayakan secara terbatas. Yang ketiga ada development of preliminary for on product, yaitu peneliti ini juga dapat mengembangkan versi awal produk berdasarkan informasi yang telah dikumpul dan perencanaan yang dilakukan pada langkah sebelumnya. Yang keempat itu ada preliminary phase testing, yaitu produk awalnya itu diuji di lapangan untuk mengumpulkan data-data yang efektivitasnya dan mengidentifikasi masalah yang ada. Terus kita uji coba ini untuk bertujuan untuk mendapatkan umpan balik dari pengguna. Yang kelima itu ada product vision, main product revision, yaitu berdasarkan umpan balik dari uji coba lapangan awal. Peneliti ini merevisi produk untuk mengatasi kekurangan yang terinfeksi selama pengujian. Lalu nomor 6 itu ada main files testing,
yaitu produk yang telah direvisi, menjalankan uji coba untuk lebih melanjutkan lapangan yang lebih besar untuk memastikan kendala dan efektivitasnya. Hal ini juga melibatkan lebih banyak peserta atau konteks yang lebih luas. Terus yang ketujuh itu ada operational product revision. Setelah itu, yaitu artinya setelah diuji coba lapangan utama itu revisi tambahan dilakukan untuk menyempurnakan produk sebelumnya, seperti finalisasi. Sebelum finalisasi, penelitian ini juga dapat memastikan semua masukan telah dipertimbangkan. Lalu yang 8 itu ada optional phase system, yaitu versi akhir produk uji coba di lingkungan operasional untuk memvalidasi kinerjanya dalam kondisi nyata. Hal ini adalah tahapan penting untuk memastikan bahwa setiap produk siap digunakan secara luas. Yang ke-9 itu final product revision, yaitu penyesuaian akhir dilakukan secara umpan balik dari pengujian operasional sebelumnya. Produk ini secara resmi diselesaikan. Hal ini memastikan bahwa secara aspek produk telah diperbaiki. Yang 10 itu yang terakhir designation and implementation, yaitu produk akhir yang diperluaskan kepada pemangkau kepentingan dan diterapkan di lingkungannya yang relevan untuk penggunaan praktis. Hal ini termaksud pelatihan bagi pengguna dan strategi untuk integrasi produk ke dalam sistem yang ada. Lanjut, di sini ada kelebihan dari model ini, antara lain adalah validitas tinggi, karena model ini menghasilkan produk dengan nilai validitas yang tinggi melalui serangkaian uji coba lapangan yang sistematis, yaitu proses ini memastikan bahwa produk yang dihasilkan benar-benar efektif dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Selain itu, relevansi praktis menjadi salah satu keunggulan di mana model Brock Angel dirancang untuk mengatasi kebutuhan nyata dan mendesak di berbagai konteks pendidikan. Penelitian ini tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga sangat praktis untuk menghasilkan solusi yang dapat langsung diterapkan. Model ini juga dapat mengintegrasikan teori dan praktik, menghubungkan penelitian teoritis dengan praktik lapangan hingga teori yang dikembangkan diuji dalam situasi nyata. Hal ini menciptakan siklus umpan balik yang positif antara teori dan praktik. Adapun juga kekurangannya, namun model ini juga memiliki kekurangan, adalah salah satu adalah biaya dan sumber daya yang tinggi, karena proses pengembangan yang melibatkan banyak tahapan memerlukan alokasi dana dan sumber daya manusia yang signifikan, yang bisa menjadi kendala bagi institusi atau organisasi dengan anggaran terbatas. Selain itu juga, adapun hasil penelitian seringkali tidak dapat diintegrasi secara luas, karena model ini biasanya
ditunjukkan untuk memecahkan masalah sensitif dengan menggunakan sampel tertentu, bukan karena populasi secara keseluruhan. Proses pengembangan yang kompleks dan memakan waktu juga menjadi tantangan karena melibatkan banyak tahapan yang mungkin menghambat kecepatan implementasi produk di lapangan. Di sini kesimpulannya yaitu model Bohr Angel adalah pendekatan yang komprehensif dalam penelitian dan perkembangan produk pendidikan. Meskipun memiliki banyak generalisasi hasil, adapun juga kelebihannya dalam menghasilkan produk yang valid, relevan, dan terintegrasi dengan baik antara teori, praktik, dan menjadinya pilihan yang sangat berharga untuk mengembangkan solusi pendidikan. Model ini sangat bermanfaat bagi peneliti yang ingin memastikan bahwa produk yang mereka kembangkan benar-benar memenuhi kebutuhan pengguna di dunia nyata. Terima kasih. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.